Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin masuk, izin memperkenalkan diri. Nama saya Fitri Handayani dengan NIM 23501911063 dari angkatan 2023. Izin mempresentasikan tugas kimia farmasi 2 eh, yang diberikan oleh dosen pengampu Dr. Apoteker Rina Anugrah MSI terkait materi spektrofotometri UV visible. Yang pertama yaitu penjelasan dari prinsip dasar metode spektrofotometri UV visible. Spektrofotometri UV visible yaitu pengukuran serapan cahaya oleh molekul pada jarak panjang gelombang ultraviolet dan cahaya tampak untuk menentukan konsentrasi senyawa dalam sampel. Dalam metode ini, sumber cahaya UV visible memancarkan cahaya yang kemudian diubah menjadi cahaya monokromatik oleh monokromator dan diarahkan melalui lingkungan sampel. Sebagian cahaya diserap oleh molekul dalam larutan pada panjang gelombang yang tertentu, sehingga intensitas cahaya yang melewati sampel berkurang. Selanjutnya, senyawa yang dapat dianalisis dengan spektrofotometri UV visible. Senyawa yang dapat dianalisis yaitu senyawa yang memiliki gugus kromofor, yaitu bagian molekul yang mampu menyerap cahaya pada daerah ultraviolet dan cahaya tampak. Contohnya seperti senyawa aromatik, senyawa dengan ikatan rangkap terkonjugasi, dan senyawa yang mengandung gugus fungsional seperti OH, NH, atau gugus lain yang mengandung elektron bebas. Selanjutnya yaitu ada orbital sigma, P, dan N beserta contohnya. Yang pertama yaitu ada sigma. Orbital sigma jenis orbital molekul yang terbentuk melalui tumpang tindih ujung ke ujung antara orbital atom. Ikatan sigma ini merupakan ikatan kovalen yang paling kuat dengan kerapatan elektron terkonsentrasi di sepanjang garis yang menghubungkan inti kedua atom yang berkaitan. Contohnya yaitu dari sigma tumpang tindih terlampir. Selanjutnya yaitu orbital V. Orbital V ini terbentuk dari tumpang tindih orbital-orbital yang sejajar dan berdekatan. Biasanya orbital V ini yang tidak berorientasi secara langsung dari ujung ke ujung. Ikatan V ini lebih lemah daripada ikatan sigma. Contoh dari ikatan V ini yaitu ikatan ganda dalam etilen yang memiliki satu ikatan sigma dan satu ikatan V antara karbon-karbon. Selanjutnya orbital N. Biasanya orbital ini merujuk pada orbital non-bonding yang mengandung pasangan elektron bebas yang tidak terlibat langsung dalam ikatan kovalen. Contoh dari orbital N ini yaitu pasangan elektron bebas pada atom oksigen dalam air. Rangkuman dari orbital 3 tadi yaitu dari orbital sigma yaitu ikatan kovalen kuat tumpang tindih ujung orbital atom. Orbital N yaitu orbital non-bonding dengan pasangan elektron bebas. Yang terakhir itu orbital P, ikatan kovalen lebih lemah hasil tumpang tindih sejajar orbital P. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi pergeseran panjang gelombang daerah UV visible. Faktor yang mempengaruhi yang pertama yaitu struktur molekul. Perubahan struktur molekul terutama adanya ikatan P dan sistem terkonjugasi atau memiliki gugus kromofor akan menyerap pada panjang gelombang lebih panjang atau biasa disebut dengan batokromik. Selanjutnya yaitu efek substituen. Gugus substituen yang memiliki elektron bebas atau gugus yang mampu mempengaruhi elektron P dapat menggeser panjang gelombang serapan. Substitusi dengan gugus penarik atau penolak elektron dapat mengakibatkan pergeseran batokromik atau hypsokromik. Selanjutnya solven atau pelarut.
Pelarut ini dapat mempengaruhi energi transisi elektron dan dapat menyebabkan pergeseran panjang gelombang akibat interaksi antara pelarut dan molekul. Selanjutnya, konsentrasi. Konsentrasi larutan mempengaruhi intensitas penyerapan sesuai dengan hukum Lambert-Beer. Meskipun tidak langsung mengubah panjang gelombang, efeknya dapat mempengaruhi pengamatan dari spektrum. Selanjutnya, temperatur. Perubahan suhu dapat mengubah konformasi molekul dan kestabilan elektron, sehingga dapat mempengaruhi panjang gelombang serapan. Selanjutnya, pH. pH larutan mempengaruhi ionisasi gugus fungsional dalam molekul yang dapat mengubah panjang gelombang serapan. Selanjutnya yaitu instrumen spektrofotometri UV visible. Dalam spektrofotometri UV visible ini terdapat adanya sumber cahaya. Sumber cahaya ini menghasilkan cahaya yang stabil dan kontinu pada daerah ultraviolet dan visible. Ada lampu deuterium atau hidrogen digunakan untuk UV, sedangkan lampu tungsten atau halogen ini digunakan untuk visible. Selanjutnya ada monokromator. Monokromator ini fungsinya memisahkan cahaya polikromatik menjadi cahaya monokromatik dengan panjang gelombang tertentu yang nantinya akan digunakan untuk mengukur sampel. Biasanya monokromator ini menggunakan prisma atau kisi difraksi. Selanjutnya ada kuvet atau wadah transparan, tempat larutan sampel yang diletakkan agar cahaya dapat melewati sampel tanpa banyak hambatan. Kuvet ini terbuat dari kursa untuk mengukur UV dan gelas untuk pengukuran visible. Selanjutnya ada detektor. Detektor ini fungsinya untuk mengukur intensitas cahaya yang melewati sampel dan mengubahnya menjadi sinyal listrik yang nantinya akan diterjemahkan menjadi nilai absorbansi atau transmisi. Selanjutnya ada sistem optik dan celah. Ini fungsinya untuk mengarahkan, memfokuskan, dan membatasi berkas cahaya agar dapat melewati monokromator dan sampel. Selanjutnya ada display atau readout. Ini fungsinya untuk menghasilkan menampilkan hasil pengukuran berupa grafik atau spektrum ataupun nilai numerik absorbansi untuk dianalisis. Secara keseluruhan, instrumen ini bekerja dengan meneruskan cahaya monokromatik melalui sampel dan mengukur seberapa banyak cahaya yang diserap oleh sampel tersebut pada panjang gelombang tertentu. Selanjutnya yaitu prinsip dasar analisis kualitatif dan kuantitatif senyawa dengan spektrofotometri UV visible. Dalam analisis kualitatif, spektrum serapan yang diperoleh dari sampel digunakan untuk mengidentifikasi senyawa berdasarkan pola serapan pada panjang gelombang yang spesifik yang berkaitan dengan struktur molekul, khususnya gugus kromofor dan sistem terkonjugasi di dalam senyawa. Selanjutnya, dalam analisis kuantitatif. Dalam analisis kuantitatif ini, intensitas cahaya yang diserap oleh sampel diukur dan dinyatakan dalam nilai absorbansi. Nilai ini sangat proporsional dengan konsentrasi senyawa dalam larutan sesuai hukum Lambert-Beer yang mengatakan berbanding lurus dengan konsentrasi dan panjang lintasan cahaya. Selanjutnya, perbandingan kelebihan dan kekurangan metode spektrofotometri UV visible. Kelebihan yang pertama yaitu dapat digunakan untuk menganalisis berbagai zat organik dan anorganik secara selektif dengan ketelitian yang tinggi. Relatif kesalahannya 1-3%. Kelebihan yang kedua yaitu analisis dapat dilakukan dengan cepat dan hasil yang diperoleh cukup akurat. Kelebihan yang ketiga, alat ini mudah digunakan dengan pengoperasian yang sederhana
dan dapat mengukur konsentrasi zat dalam jumlah yang kecil. Kelebihan yang keempat yaitu metode ini non-destruktif sehingga sampel tetap utuh setelah pengukuran. Kelebihan yang kelima yaitu memiliki sensitivitas dan presisi yang baik untuk banyak aplikasi analitik. Selanjutnya yaitu kekurangan dari penggunaan spektrofotometri. Yang pertama yaitu tidak semua senyawa dapat dianalisis jika tidak memiliki gugus kromofor yang menyerap cahaya di daerah UV visible. Kekurangan yang kedua yaitu analisis bisa kurang sesuai untuk sampel yang kompleks dan bercampur, yang memerlukan metode lain seperti kromatografi atau spektrofotometri massa. Kekurangan yang ketiga yaitu efek pelarut, matriks sampel, dan interferensi lain dapat mempengaruhi akurasi dari hasil pengukuran. Kekurangan yang keempat yaitu tidak memberikan informasi yang langsung tentang struktur molekul secara rinci, yang hanya informasi terkait penyerapan cahayanya saja. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi